Kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas, Bu. Padahal aslinya jujur ya, Ibu. Kalau saya disimpulkan di bawah rata-rata, saya ikhlas, Bu. Tapi saya aslinya jujur kan, Bu? Momen tanggapan Kuatmaruf buat hadirin para sidang tertawa. Ahli psikologi Reni Kusumawardani ungkap hasil pemeriksaan psikologi kelima terdakwa pembunuhan Brigadir J. Reni juga ungkap hasil pemeriksaan psikologi Kuatmaruf. Ia mengatakan Kuat memiliki kecerdasan di bawah rata-rata orang seusianya. Kuatmaruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding populasi orang seusianya. Jadi Bapak Kuatmaruf ini agak lebih lambat dalam memahami informasi. Saya harus menyampaikan ya Pak. Mohon Siap, maaf, Bu. ini bisa Iya. dibuka. Ya, izin Pak Kuat. Iya. Dia senang dibuka, Bu. Selain itu, Kuatmaruf memiliki kepatuhan tinggi, namun tidak mudah disugesti maupun berpura-pura. Hal tersebut ditanggapi Kuat pada gilirannya. Saya mau bertanya sama Bu. Oh, silahkan. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas, Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana Ibu? Kuat menyebut dirinya ikhlas disebut punya kecerdasan di bawah rata-rata. Kuat justru bertanya kembali pada Reni soal klaim-klaim soal kebohongan yang disampaikan Kuatmaruf dalam pemeriksaan. Menjawab hal tersebut, Reni mengatakan memang ada sejumlah kebohongan yang sudah diungkap oleh Kuatmaruf. Dari hasil pemeriksaan kami, semua kebohongan memang pernah terjadi kebohongan dan itu sudah diakui, kemudian direvisi dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan Bapak. Namun, kebohongan itu sudah diralat dan disampaikan keterangan baru yang dianggap kredibel. Demikian, seperti yang tadi telah kami sampaikan. Jadi simpulannya Setelah mendengar penjelasan yang Reni sampaikan, Kuat pun terlihat bingung dan tetap bersikukuh menanyakan bahwa aslinya dirinya merupakan orang yang jujur. sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi seperti itu dan ada satu situasi tidak tahu menau berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu ya sehingga berada di tempat yang keliru ya Pak ya pada saat itu. Demikian. Terima kasih Bu. Padahal aslinya jujur ya Ibu. Kami tidak bilang bohong Pak ya, tidak ada indikasi manipulatif. Dalam kasus ini, Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 ke 1 KUHP. Khusus untuk Sambo, jaksa juga mendakwanya terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia dijerat dengan pasal 49, junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.